Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam Rabu, membahas sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Dan pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang fase Makkah. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas peralihan dari fase Makkah ke fase Madinah, yang dikenal dengan apa? Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang punya buku hijau ya, kayak di Mas itu halaman 78. Halaman 78. Baina tadwir Quraisy wa tadbirillah. Kita sudah bahas bahwasanya orang-orang Quraisy membuat suatu rencana jahat. Rencana apa adik-adik? Ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama, bareng-bareng, pembunuhan terencana. Kemudian kata Syekh Shafiur Rahman Mubarakpuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Raudatul Anwar, wa kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi nahril dhahirah. Ketika Nabi sudah dikasih tahu oleh Jibril, malam ini mereka akan berbuat jahat, jangan tidur di rumah. Maka Nabi SAW mulai mengatur strategi bahwasanya tawakal itu tidak menafikan usaha. Jadi biar Nabi bebas dan selamat dari rencana pembunuhan ini, selain Nabi bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatur rencana strategi, berusaha terlebih dahulu. Apa usaha Nabi? Yang pertama, beliau menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan di sini Nabi SAW keluar menemui Abu Bakar As-Siddiq fi nahril dhahira, di siang hari. Boleh enggak tamu-tamu di siang hari? Boleh enggak bertamu di siang hari? Enggak boleh. Karena waktu aurat, waktu terlarang. Dalam surat An-Nur ayat ke-58 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat. Wahai orang-orang beriman, hendaklah budak kalian dan orang yang belum balik, anak kecil, itu kalau pengen masuk ke rumah, ke kamar kalian, itu harus minta izin, karena nggak boleh bertamu dan masuk ke kamar di 3 waktu ini. Thalatha marrat, 3 waktu. Kapan? Min qabli sholatil fajr. Yang pertama sebelum sholat subuh. Tok tok, assalamualaikum. Siapa itu? Jam 4 subuh main ke rumah, takut dikira maling. Jadi nggak boleh adik-adik bertamu sebelum subuh. Ya, adik-adik yang kecil ini nggak boleh ke rumah, ke kamar orang tua sebelum subuh. Ketok dulu, tok tok tok, assalamualaikum. Meskipun pintu tidak dikunci, ini bahaya. Sebelum subuh. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minal dhahirah. Yang ketiga, ketika engkau melepaskan pakaian kalian di siang hari, ba'da zuhur. Jangan bertamu ba'da zuhur. Jangan ribut santri-santri makan di mat'am belakang ba'da zuhur. Karena itu waktu aurat, waktu orang istirahat, bukan waktu bertamu. Yang ketiga, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya.
Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapo? Nak izin beli jajan keluar malam-malam main. Jadi terus kapan Pak Ustadz? Ya selain itu, pagi, sore boleh bertamu. Salatu auratil lakum, kata Nabi, itulah 3 aurat, 3 waktu aurat bagi kalian yang jangan kalian bertamu atau jangan kalian masuk ke kamar orang tua tanpa minta izin terlebih dahulu. Janjian, Ustadz, boleh nggak siang ini main ke rumah? Kenapa? Ada yang mau dikasih. Oh monggo. Ada keperluan. Oh afwan. Gitu. Jadi apa? Jadi ini 3 waktu yang terlarang. Karena itulah Nabi ketika beliau datang siang-siang, ini Abu Bakar As-Siddiq peka. Ini pasti sesuatu yang penting. Karena biasanya Nabi bertamu itu pagi sama sore, jarang siang-siang. Kalau nggak urgen, nggak mungkin Nabi datang di waktu-waktu seperti ini. Karena siang-siang orang Mekah ketika itu istirahat, tidur siang, lengang jalanan, sesepi, bagus untuk membuat rencana. Hatta hina yastarihun nasu fi buyutihim, waktu di mana manusia istirahat di rumah mereka. Ila baiti Abi Bakar As-Siddiq, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di waktu yang urgen, contoh tengah malam ada telepon dari orang tua, itu cemas bukan main, anak rantau. Iya enggak? Lagi di Jember tiba-tiba ada miss call orang tua jam 12 malam. Tak tik duk. Kenapa? Ini bukan waktu yang tepat untuk menelpon, pasti urgen. Biasanya begitu, ngabari kakek meninggal atau ngabari ini begini. Iya enggak? Kalian dibangunkan oleh ustadz misalnya jam 1 malam, pasti sesuatu yang penting. Gak mungkin ustadz bangun nih, bangun, kenapa? Sudah baca surat Al-Muluk belum? Zikir sebelum tidur, oh belum ustadz. Kalau sudah sholat isya belum? Oh belum, ternyata dia sakit, ya bablas misalnya, habis maghrib tidur sampai tengah malam gak bangun-bangun, baru dibangun nih, urgen, belum sholat, bahaya. Tengah malam dibangun teman, kenapa? Kata antum tadi mau tidur, silakan tidur. Kurang ajar, gitu. Jadi kalau sesuatu waktu yang itu waktu orang-orang bukan bertamu, itu pasti hal yang penting. Sehingga ketika itu Nabi mengatakan, ketika itu assalamualaikum, waalaikumsalam, izin dulu, nggak langsung masuk meskipun Nabi masuk ke rumah orang minta izin. Kemudian disilakan masuk, kata Nabi, akhrij man indak, Abu Bakar tolong ya yang ada di rumah keluar dulu sebentar. Maksudnya saya mau ngomong 2 orang saja, 4 mata. Kata Abu Bakar, innamahum ahluk. Oh ini cuman keluargamu saja ya Rasulullah. Maksudnya keluargaku dan keluargamu sama. Cuman Abu Bakar, kemudian Aisyah ya istri Nabi, kemudian Asma binti Abi Bakar. Kemudian kata Nabi, qad uzina fil khuruj li, aku sudah diizinkan untuk hijrah. Ketika itu Abu Bakar Siddiq bertanya, asubah ya Rasulullah, apakah saya yang menemani engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan na'am, iya. Nangis Abu Bakar As-Siddiq. Kok nangis? Nangis bahagia. Aisyah bercerita, saya tuh nggak pernah kenal orang menangis bahagia sampai melihat ayah saya ya menangis bahagia ketika Nabi minta ditemani hijrah. Sahabat yang lain udah pergi duluan. Abu Bakar mau siap-siap ditahan oleh Nabi, meskipun ada firasat ya tapi belum tentu kan menemani. Ternyata betul menemani Nabi hijrah, langsung nangis Abu Bakar As-Siddiq dan beliau langsung menetapkan rencana yang kedua. Apa yang kedua? Wa abrama mahu umural hijrah fajahaza rahilataini, menyiapkan transportasi. Ya karena ini kan mendadak. Misalnya adik-adik disuruh pulang misalnya. Siapa yang luar kota di sini? Ada dari Tangerang kemarin ya, dari Tangerang. Saya adik tangan kanan dek. Nah, dari Tangerang. Ya. Ada dari Cikarang, mana Cikarang? Cikarang apa kemarin? Cikarang ya, sekarang.
Ditelepon misalnya oleh orang tua. Yang kedua, misalnya urgen. Misalnya apa? Ayu ada yang lamar ini. Langsung hari ini langsung akad nikahnya. Langsung cepat. Minggu depan resepsinya, langsung cek tiket. Buka Traveloka atau tiket.com. Yang kedua, nyiapkan transportasi. Ngecek harga kapan yang cocok. Begitu juga Abu Bakar dan Nabi SAW. Beliau siapkan 2 unta ahasal jihaz wastajara Abdullah bin Uraikid al-Laythi. Ya, setelah beliau menyiapkan transportasi, yang ketiga, ya strategi Nabi menyewa pemandu jalan, guide. Karena ke Madinah itu adik-adik ada 2 jalur, 2 rute. Rute yang biasa, yang cepat, yang mudah, yang orang biasa lalui. Yang kedua rute yang tidak biasa, yang sulit, yang jauh, dan banyak orang tidak tahu rute tersebut. Hanya sedikit yang tahu. Biasanya pemandu-pemandu guide-guide yang profesional, yang bisa mengetahui jalan tersebut. Jadi yang kedua tadi menyiapkan transportasi. Disiapkan 2 unta yang besar, dan Abu Bakar ingin menghadiahkan ke Nabi SAW. Monggo ya Rasulullah, ini unta. Kata Nabi, oke, saya terima, tapi dengan syarat saya mau bayar. Karena Nabi bukan mental gratisan. Jadi kalau dikasih orang nolak dulu. Nolak enggak usah. Ayolah Ustaz. Jangan ragu-ragu. Ya, Nabi enggak. Kenapa? Biasanya Nabi kan enggak menolak hadiah. La tarudul hadiah. Kata Nabi, jangan tolak hadiah. Adabnya menerima hadiah, membalas hadiah. Tapi di kondisi ini Nabi sengaja tidak mau menerima hadiah cuma-cuma, ya. Tapi beliau ingin membayar dengan uang karena beliau mau hijrah dengan jiwa dan hartanya. Karena hijrah ini ibadah yang besar. Ketika Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal tergantung niat. Nabi contohkan amalan apa? Hijrah. Karena hijrah ini amalan yang enggak kaleng-kaleng. Berat hijrah itu dek, ninggalin keluarga, kampung halaman, ninggalin usaha yang mungkin udah nyaman, ninggalin kenangan, ya kan? Ke tempat baru yang mungkin belum punya kenalan, yang mungkin jauh dari orang tua, berat hijrah itu. Apalagi dalam rangka menyelamatkan agama, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau mencari dunia mungkin enak, ya kamu pindah kota ya, saya tempatkan villa yang besar, kendaraan yang mewah, siap hari itu langsung berangkat. Tapi ini soal agama. Jadi yang kedua menyiapkan transportasi, yang ketiga menyewa guide atau pemandu jalan. Dan dipilihlah Abdullah bin Uraikid namanya Al-Laythi. Wa kana ala dini Quraisyin, dan dia agamanya masih kafir ketika itu, agamanya orang Quraisy. Loh, kok bisa kerja sama orang kafir? Boleh bertransaksi muamalah dengan orang kafir dengan syarat mereka qawi, mampu, profesional, dan amin, amanah, terpercaya. Liyakuna dalilan lahuma fit tariq, untuk menjadi guide, pemandu jalan bagi mereka menuju kota Madinah. Wa kana hadiyan mahiran bituruk, dan dia orang yang mahir, pro. Ya mungkinlah dapat sertifikat dan lisensi. Ya, bukan orang-orang pemandu yang biasa-biasa saja. Inilah sebaiknya ya kerjasama dengan orang yang profesional, yang totalitas, dan yang tidak kalah penting amanah. Ya, nah kita bahas beliau meskipun orang kafir, amanah dia. Tidak membocorkan persembunyian Nabi, tidak ikutan berkhianat terhadap Nabi, karena orang-orang kafir Quraisy itu punya di antara kelebihan mereka punya harga diri. Lebih baik mereka jadi pecundang dibandingkan mereka berkhianat, melanggar sumpah, melanggar janji dan seterusnya.
Wa wa'adahu Jabal Tsaur ba'da salasi layalin, dan mereka bikin janji, ini tolong bawa 2 unta saya, nanti 3 hari lagi kita ketemuan di Gua Tsaur. Siap, oke. Ya, jadi janjian 3 hari lagi kumpul di Gua Tsaur. Kemudian langkah yang keempat, ya, menetapkan strategi setelah hijrah. Beliau sama Abu Bakar langsung minta Abdullah anak Abu Bakar untuk menjadi mata-mata. Ini nanti tinggal di Gua Tsaur juga. Minta juga nanti Amir bin Fuhairah untuk mengembala kambing di dekat Gua Tsaur biar bisa memberikan susu untuk mereka minum, dan untuk menghapus jejak-jejak Abdullah yang bolak-balik antara Mekah dan Gua Tsaur. Pokoknya luar biasa strateginya adik-adik. Karena hidup ini butuh strategi, nggak bisa hidup mengalir seperti air, karena air itu selalu ke tempat-tempat yang rendah. Hidup itu penuh dengan rencana, planning. 3 tahun di pesantren ini gimana? Misalnya Ammar Barik pengen menjadi seorang penghafal Quran sampai 3 SMA, 6 tahun, 30 juz dibagi 6 berarti 5 juz. Artinya 1 tahun saya harus 5 juz. Kalau 5 juz setengah tahun berarti 1 semester saya harus 82,5 juz. 6 tahun khatam, hafal Al-Quran. Tapi kalau yang penting hafal, udah kelas 11 tapi hafalannya baru cuman 5, 6, 7. Kenapa? Nggak ada planning, nggak ada rencana. Sehingga apa? Sehingga jalan seperti biasanya. Jadi bikin rencana. Yang kelima, kemudian selanjutnya strategi Nabi bersikap seperti biasa agar tidak membuat orang curiga. Sumastamara Rasulullah fi a'malihil yaumiyah hasabal mu'tad. Nabi pulang ke rumahnya dan beliau seperti biasa, tenang. Ya, biar orang tidak membaca gerak. Lah kita bahas kemarin pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa si Nabi itu karakter tenang. Kalau kita dapat laporan mau dibunuh, wah langsung cemas kita, langsung lapor polisi, langsung begini. Tapi Nabi tenang, ya, pura-pura tidak tahu. Ya, karena diantara adab yang bagus adalah at-taghaful, ya, pura-pura tidak tahu dalam banyak hal. Misalnya tidak terlalu tahu hal-hal yang viral, dia nggak perlu tahu, bahagia, tenang dia. Jadi dia sibuk hanya memfokuskan hidupnya saja. Tidak bicara dengan kilawaqala, berita A, berita B dan seterusnya. Ya, ada pelanggaran santri, saya nggak tahu juga lah kenapa itu dihukum, nggak tahu. Yang penting saya mau jadi santri yang teladan di sini. Jadi beliau biar orang tidak curiga, beliau kayak biasa di waktunya begini. Kalau orang sudah beda kan orang, ini kenapa santri ini kok beda? Biasanya dia semangat kajian, kok tiba-tiba sekarang ndak kajian, hilang, masuk CCTV, 1, 2, 3 lari. Misalnya, ya, enggak. Tapi kenapa? Biar orang tidak curiga. Hatta lam yash'ur ahadun bi annahu yasta'iddu lil hijrah aw li ayyin amrin akhar ittiqa'an mimma qarrarathu Quraisyun. Agar orang tidak ada yang sadar Nabi itu udah siap-siap hijrah, nggak tahu malam ini udah booking tiket. Ya, besok pagi mobilnya udah hilang aja nih, udah berangkat begitu. Agar orang-orang Quraisy pun tidak siap untuk menerima perubahan rencana. Beda kalau misalnya Nabi gelagat yang berubah, langsung bikin yang awalnya mereka pengen ngepung malam, mungkin sore udah dikepung tuh. Kayaknya nih Muhammad udah tahu nih, kayaknya udah bocor nih berita nih, begitu. Kemudian yang keenam, di antara strategi Nabi mendelegasikan beberapa tugas kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang usianya berapa ketika itu? Ada yang tahu? Beliau itu jarak sama Nabi 30 tahun. Berapa usia Ali saat Nabi hijrah? Berapa? 23, betul. Karena kan Nabi hijrah usianya 53, iya kan?
Berarti Ali 23. Saya kayak siapa 23? Kayak Kak Rizky mungkin ya, Kak Rizky Juni. Ana juga 23. 10 tahun yang lalu. Ya, sekarang 33 kalau Masehi. Apa tugasnya? Yang pertama, tidur di kasurnya Nabi, tidur di rumah Nabi. Wa kana min adati Rasulillah an yanama fi awailil lail ba'da sholatil isya. Nabi itu kebiasaannya langsung tidur setelah salat isya. Wa yakhruj fi nisfil akhir minal laili ilal masjidil haram. Jam 12 bangun. Jadi Nabi itu tidurnya langsung habis isya, dia bangun jam 12, keluar rumah ke Masjidil Haram untuk sholat malam. Yusolli fi sholat tahajud qiyamal lail, untuk sholat tahajud. Apa tahajud? Sholat malam setelah bangun dari tidur, itu tahajud namanya. Sholat malam kan boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Tapi yang sebelum tidur tidak dinamakan sholat tahajud. Kayak sholat tarawih itu bukan sholat tahajud karena belum tidur. Tapi kalau sholat kalian ya santri-santri jam 4 sholat itu namanya sholat tahajud. Nabi sholat tahajud, qiyamal lail, ya ini kebiasaan Nabi. Tapi Nabi ketika itu fajja'a aliyan ala firashihi tilkal lailah. Malam itu beliau minta, Ali tidur engkau di kasur saya. Wa akhbarahu bi annahu la yusibuhu makruh, dan Nabi kasih tahu insyaallah engkau tidak akan mendapat bahaya apa-apa. Meski demikian cemas dong. Ini rencana pembunuhan, menggantikan orang yang mau dibunuh. Enak, alhamdulillahnya nanti kelihatan, oh Ali ternyata. Coba kalau nggak sabar langsung jebret itu tanpa ngelihat dulu siapa dalam selimut. Ya mungkin sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini taruhannya nyawa. Tapi Ali mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyawa pun siap jadi taruhan. Bukan cuma tidur, pakai baju Nabi, pakai selimut Nabi, betul-betul mirip Nabi, dan beliau juga perawakannya nggak jauh beda. Ini yang pertama tugasnya. Tugas yang kedua, mengembalikan barang titipan orang-orang Quraisy. Ini Pak uniknya. Orang-orang Quraisy itu kalau mau safar, mereka nitip barang ke Rasulullah. Karena Nabi ini orangnya terpercaya dan jujur. Ya, karena dulu kan tidak ada tempat penitipan. Kalau di rumah takut dicuri orang. Tapi kalau ada yang jaga, Rasulullah Muhammad yang jaga, wah amanah orangnya. Ya, tapi mereka tetap menjelekkan Nabi, pendusta, pembohong. Tapi kalau pengen safar, Muhammad titip dulu ya. Kenapa kok begitu? Kan beda katanya. Itu muamalah dengan akidah beda. Akidah kami nggak sama, tapi muamalah jalan. Kurang ajar orang-orangnya. Tapi Nabi Masya Allah lembut hatinya. Meskipun Nabi dijelek-jelekkan, beliau tetap berbuat baik. Silakan. Kalau kita, dihilang ke barang-barang itu. Tapi Nabi tetap kepikiran, gimana nih amanah titipan ini siapa yang ngembaliinnya ya? Kalau saya hijrah ke Madinah, beliau minta Ali, nanti setelah aku pergi ke Madinah, engkau kembaliin ke pemiliknya ya masing-masing barang-barang ini, terus nyusul baru ke Madinah. Ya, Nabi orangnya adil. Meskipun sama musuh, beliau adil. Beliau tunaikan haknya. Dan ini keanehan kontradiktifnya orang-orang Quraisy. Falamma nama amatun nas, malam pun tiba, manusia tertidur. Deng. Wadahal lail, dan malam menjadi tenang dan sunyi. Ja'al muta'amiruna sirron ila baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah komplotan yang kemarin kita bahas di Darun Nadwa, ingin membunuh Nabi dengan pedang terhunus. Tereng, sembunyi-sembunyi, diam-diam ke rumah Rasulullah. Wa tawakuhu, mereka kepung rumah Nabi. Ra'au Ali ibn Abi Thalib naiman ala firashihi, dia intip di jendela. Nah, Muhammad sedang tidur, padahal Ali bin Abi Thalib. Mutasajjiyan bi burdih al-hadramil akhdar, berselimut
dan menggunakan pakaian Nabi yang berwarna hijau dari Hadramaut. Ini sebab kenapa saya suka warna hijau. Ya, tas hijau, jaket hijau, sandal hijau, jam hijau. Kalau barang saya bukan hijau, berarti dikasih orang atau tidak ada warna selain hijau. Contoh ini kan, ini baju seragam lama, tidak mungkin hijau. Karena di antara pakaian penghuni surga adalah hijau. Tapi Nabi sukanya warna apa? Putih. Lanjut. Fazannuhu Muhammadan, mereka kira itu Muhammad. Fa'akhadu yahtalu razahwan, dan mereka mulai sombong. Manti udah ini hari ini mantap. Mereka sudah bangga, ujub. Tidak mungkin selamat Muhammad ini. Dia dalam rumah, kita 10 uang apa belasan uang, dengan pedang pula, dia kata pedang. Hati udah itu. Ya yahtaluna zahwan. Hati-hati deh. Jangan merasa senang dulu kalau belum terjadi rencana. Karena bisa jadi sesuatu berubah. Wa yarsudunahu, mereka ngintai hatta idza qama wa kharaja wa tabu alaihi. Niatnya tengah malam Nabi keluar rumah untuk sholat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, jebret, mereka serang bareng-bareng, dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyazubillah. Wa kana hadza jawab makrihim minallah, dan inilah jawaban makar mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Anfal ayat ke-30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika ya mereka berbuat, orang-orang kafir berbuat makar, rencana jahat kepada engkau, liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk, untuk menahan, menangkap, memenjarakanmu, untuk membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, tapi ingat mereka bikin makar, Allah pun membikin makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas makar jahat. Kita lihat betapa banyak orang-orang ingin mencelakakan para nabi. Ya, kita bahas kemarin ketika Muharram, Asyura, kita cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar. Jumlah mereka hanya 600.000 dan jumlah Fir'aun dan tentaranya 2 juta manusia. Dikosongkan kota-kota di Mesir ketika itu. Makar. Ini 2 juta deh. Bedanya 1,3 juta dengan tentara lengkap, dengan senjata lengkap, dengan kuda-kuda terbaik. Ini negara yang menyerang. Negara. Sampai presidennya turun langsung. Tapi makar mereka ternyata berbuah kegagalan. Tenggelam di Laut Merah. Laut yang dibangga-banggakan oleh Fir'aun. Laut yang menjadi muara dari Sungai Nil. Yang kata Fir'aun, Sungai Nil ngalir di bawah kakiku. Ya, tapi disitulah dia binasa. Sombong. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Apa yang terjadi? Bab selanjutnya hijratun Nabi. Hijratun Nabi, khurujuhu minal bait. Bagaimana Nabi selamat? Ya, bersambung. Oh enggak ya, biasanya kalau lagi penasaran bersambung. Enggak. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa hum mutawiquna bih. Meskipun mereka mengelilingi, mengepung rumah Nabi, Nabi bisa keluar dari rumahnya karena ketika itu pakai tirai. Orang-orang dulu nggak punya pintu, Pak, tirai saja. Ya, pintu itu seperti tirai kain. Nabi fazarra turabal batha ala ru'usihim. Nabi melemparkan pasir-pasir ke kepala-kepala mereka, wa huwa yaslu qaulahu subhanahu wa ta'ala, dan membaca firman Allah surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ada yang mengatakan ayat 1 sampai ayat 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sampai ayat 9. Ada yang mengatakan ayat 9 saja. Apa ayat 9? Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di hadapan mereka ada penghalang. Wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka ada penghalang. Fa awsyainahum fahum la yubsirun. Kami tutup pandangan mereka sehingga mereka pun tidak mampu melihat.
Tiba-tiba mereka tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jurus menghilang, bukan. Ya, tapi ini mukjizat mukjizat Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tuh nggak ngelihat Nabi yang lewat. Ya, ngintai aja nggak kelihatan. Dan diletakkan pasir-pasir di atas kepala mereka. Oh, berarti ayat ini mantap Pak Ustadz. Kalau lagi naik motor, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, ada baju kuning-kuning di depan, waja'alna gitu. Min baini aidihim. Sebagian orang-orang awam membaca ayat ini biar lolos dari Pak Polisi lalu lintas. Ya, dan ini enggak betul. Ya, enggak betul, ada ya, penerapannya salah. Jangan mentang-mentang Nabi ya bisa selamat dari kepungan Quraisy pakai ayat ini, ya maka kita ketika ada polisi nggak pakai helm, ya pakai ayat ini enggak, ya. Ini diantara mukjizat Nabi. Fa'adallahu bi absarihim falam yash'uru bihi. Allah mencabut penglihatan mereka terhadap Nabi dan mereka merasa tidak sadar. Wa mada Rasulullah ila baiti Abi Bakar, dan Nabi langsung bergegas malam itu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai di rumah, Aisyah dan Asma sudah nyiapin bekal. Ada yang mengatakan ini terjadi ketika menyerahkan unta kepada Abdullah bin Uraikid. Ada yang mengatakan ketika ketemuan di bukit di mulut gua Saur ketika mau ke Madinah. Yang jelas Asma ketika itu ya menyiapkan bekal tapi tidak punya tali untuk mengikat bekal tersebut. Sehingga beliau lepas nitok. Nitok itu kain ikat pinggang ibu-ibu. Kalau kita kan gesper tuh ya. Nah, kalau ibu-ibu kan nggak pakai gesper, pakai kain. Namanya nitok, ikat pinggang. Beliau robek jadi dua dan diikatlah bekalnya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu beliau dijuluki Dzatun Nitaqaini, pemilik dua ikat pinggang. Julukannya Asma binti Abi Bakar, istrinya Zubair bin Awam, ibunya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, yang dibully. Ibnu Dzatin Nitaqain, ya anak si pemilik dua ikat pinggang, karena kan julukan yang mungkin remeh, pemilik dua ikat pinggang. Ikat pinggang dibagi dua, dijuluki pemilik itu. Bukan pemilik istana, pemilik rumah mewah, kan enggak. Tapi Asma bangga dengan julukan tersebut karena ikat pinggangnya beliau berjasa terhadap hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan remehkan meskipun sekecil itu. Bisa jadi jasa kita yang kecil ini bisa mendatangkan kebaikan yang besar dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq pergi, bapak beliau siapa bapak Abu Bakar? Abu Quhafah, Utsman. Mana Utsman? Ya, ini Utsman ya. Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah udah tua dan matanya udah rabun buta. Bapak kamu itu, kata si Abu Quhafah, kan masih kafir Abu Quhafah ketika itu, bikin kalian susah aja, pergi-pergi ninggalin kalian, enggak ninggalin apa-apa buat kalian, nyusahin kalian aja. Asma binti Abi Bakar enggak ridho bapaknya digituin oleh kakeknya. Enggak, wahai kakek, beliau meninggalkan kebaikan untuk kami, padahal semua harta Abu Bakar dibawa pergi untuk hijrah, keluarganya nggak dapat apa-apa. Tapi untuk membela kehormatan, ini penting, membela kehormatan diletakkan batu-batu di kain. Nah ini tolong pegang tangan. Oh iya, berarti bapak kamu ngasih kamu uang banyak ya, padahal itu batu ya, tapi dikiranya koin emas dan perak, dinar dan dirham. Karena Abu Quhafah matanya udah rabun. Ini tauriah. Kan enggak salah meninggalkan kebaikan. Kan enggak bilang harta si Asma ini. Meninggalkan kebaikan. Kebaikan itu bisa hidayah, bisa keislaman, itu kebaikan. Meskipun harta tidak ditinggalkan. Lanjut.
Karena itulah ya Nabi sering sekali memuji Abu Bakar, tidak ada yang bermanfaat untuk hartaku melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan, wa min khawkhatin fidarihi kharaja hatta lahiqa bi ghari thawr qabla buzugil fajri. Dan mereka tidak keluar dari pintu utama rumah Abu Bakar, tapi dari khawkhah, pintu kecil di rumah Nabi. Rumah Bakar di belakang, jadi istilahnya pintu belakang rumah Abu Bakar As-Siddiq, lewat situ karena takutnya kalau lewat depan dilihat oleh orang. Dan beliau pergi bukan ke arah utara tempatnya Madinah, jadi dek Mekah itu di bawah, Madinah itu di atas ya kalau peta, jadi di utaranya Mekah Madinah itu. Tapi Nabi justru ke arah selatan, ke arah Yaman, karena Gua Thawr itu berada di arah selatan. Jadi kalau kita pengen kabur ke Palembang, dia main ke Muara Enim terlebih dahulu. Ini strategi Nabi. Karena kalau misalnya dia kabur ke Palembang, telepon yang layo, tolong polisi layo, cegat mobil-mobil, kan ketahuan. Tapi ketika lemano ya, dicegat dak kate, ya ustadznya pergi ke Palembang, dicegat, inilah rutenya di tol udah ditutup, ini juga udah ditutup. Ternyata dia perginya ke Muara Enim terlebih dahulu. 3 hari di sana, 3 hari 3 malam. Lanjut, ya sampai tibalah di Gua Thawr sebelum fajar terbit di tengah malam. Bayangin tengah malam naik Gua Thawr itu, Bukit Thawr itu bukit yang terjal adik-adik, bukan bukit yang nyaman. Bukan seperti Jabal Nur, Gua Hira yang masih enak jalannya. Gua Thawr itu batu-batunya terjal, bukan tempat orang tidur di sana. Iya, nyampe di situ namanya gua, nggak ada AC, gelap, nggak ada lampu, sempit, sesak, cerem. Tapi inilah demi menyelamatkan agama, beliau bermalam di sana. Ala bu'di nahwi khamsati amyalin fitijahil Yaman, ke arah Yaman 5 mil, kurang lebih 5 km lebih dari kota Makkah, berjalan kaki bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salatul layalin fil ghar, 3 malam di Gua Thawr. Kenapa 3 hari 3 malam? Ya, karena 3 hari 3 malam ini waktu yang tepat, tidak kelamaan dan tidak terlalu sebentar. Uniknya Imam Ahmad ketika beliau menjadi buron di zamannya Al-Ma'mun Khalifah di Daulah Abbasiyah, beliau bersembunyi di rumah-rumah muridnya tidak lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari pindah, 3 hari pindah. Ditanya kenapa? Meneladani Nabi SAW ketika beliau sembunyi di Gua Thawr tidak lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari khawatir ketahuan. Ya, jadi bapak-bapak yang buron pinjol maupun judol, ya sembunyi di rumah teman jangan lebih dari 3 hari. Jangan sampai Pak ya. Insya Allah tidak ada yang pinjol maupun judol. Ulaman tahaya ilal ghar dakhalahu Abu Bakar awalan. Ketika tiba di Gua Thawr, ya Abu Bakar dulu, tenang Rasulullah, saya dulu, ngecek dulu. Ini adabnya. Adabnya kalau kita sama orang tua, orang yang kita muliakan, kalau siang-siang kita di belakang. Ya, orang tua di depan, kita di belakang. Ini adabnya. Lagi jalan sama orang tua, kita di belakang orang tua. Ya. Jangan di depan. Ayo. Tapi kalau malam-malam kita yang di depan. Biar kalau ada jurang, kita yang masuk duluan. Itu adabnya kata para ulama. Kalau ada bahaya, anak dulu yang kena, orang tuanya selamat. Karena malam-malam kan enggak tahu jalan. Idza kana fi syai'un yusibuhu wa duna Rasulillah. Karena kalau ada bahaya, ada kalajengking, ular berbisa, Abu Bakar yang kena, Nabi enggak apa-apa. Ini pengorbanan ya Abu Bakar As-Siddiq. Fakasahahu, beliau sapu, ini artinya beliau bersihkan. Wa wajada fi sukuban, ternyata di dalam gua itu ada lobang-lobang hewan. Ini kan lobang-lobang bahaya nih. Fasaddaha bisyaki izarihi, beliau robek kainnya dan beliau sumpal
lobang-lobang tuh dengan kain-kain. Cuman kain beliau nggak cukup. Wa baqiya juhrun au juhrani, ada satu lobang atau dua lobang yang masih nggak tertutup. Alqamahuma rijlaihi, akhirnya Abu Bakar masukkan kedua kakinya. Pup, pup. Aman. Tidak ada lagi lubang-lubang berbahaya. Monggo Rasulullah masuk. Ya sumadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama fi hijrihi, tidurlah Nabi di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq karena sempit ketika itu. Dan capek jalan malam-malam, tengah malam 5 km lebih. Ya, dengan jalan yang tidak nyaman, dengan jalanan terjal, mendaki bukit, mendaki gunung. Kecapean, ketika itu datang kalajengking, Scorpio. Waludiga Abu Bakar fi rijlihi, kemudian disengatnya lah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pernah disengat tawon di sini? Pernah ada sengat tawon? Pernah? Sakit apa tidak? Sakit. Nah, tenangis. Digigit ular, ada yang gigit ular sini? Tidak ada. Digigit kalajengking? Oh, itu sakitnya bukan main, apalagi apa? Ada bisanya. Ya, apa yang terjadi? Kita azan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kita lanjutkan tadi ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq meletakkan kakinya di lubang, ternyata di lubang itu adalah tempat hewan berbisa yang menyengat Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu lam yataharrak limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah di sini, meskipun disengat beliau berusaha tidak bergerak. Gitu. Kenapa? Karena sedang memangku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi istirahat, lagi tidur pulas, tidur nyenyak. Kalau bangun Nabi, nganggu. Betapa cintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, fasaqatat dumu'uhu, tapi karena saking sakitnya, ya meskipun beliau berusaha tidak berteriak, tidak bergerak, air mata nggak bisa bohong. Matanya ngerasa kesakitan, berlinang, menetes. Berusaha, jangan jatuh. Ternyata tetap jatuh air matanya. Ada. Kena mengenai apa? Mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi. Nabi pun fastaiqaza wa sa'ala. Nabi pun bangun, ngelihat Abu Bakar Siddiq berlinang air mata. Ada apa? Ya, ada apa wahai Abu Bakar Siddiq? Faqala ludigtu ya Rasulullah, aku disengat. Fidaka abi wa ummi. Kemudian fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya dikeluarkan kakinya, dilihat bekas sengatannya dan Nabi ludahi. Kemudian fazahabal alam, sakit itu pun dengan izin Allah hilang. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kisah ini dikritik oleh para ulama. Sebagian melemahkan, bahkan mengatakan ini kisah yang palsu, tapi jelas kita tidak menyaksikan ya kecintaan dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada kisah juga yang dilemahkan, kisah sarang laba-laba. Jadi ketika Nabi masuk, tiba-tiba Spiderman, nggak pakai man ya, spider, ankabut ya bikin sarang di mulut goa. Sehingga ketika orang-orang mau ngecek, wah nggak mungkin masuk ke sini. Ini ada sarang laba-laba nggak rusak. Ada juga merpati di dalam situ, dan merpati burung itu nggak suka dekat dengan keramaian manusia. Kalau ada orang di sana pasti merpatinya nggak bertelur di sana, kabur dia. Ada juga mengatakan pohon yang tumbuh, tapi ini semua dilemahkan oleh para ulama. Ya, kita lanjut. Wa kamina fil ghari thalatha layalin. Nabi dan Abu Bakar bermalam bersembunyi di Gua Thaur selama 3 kali 24 jam, 3 malam. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar yabitu indahuma wa kana syaban fatinan zakiyan. Dan Abdullah ketika itu seorang pemuda yang gagah dan pintar, cerdas. Beliau ikut tidur bersama ayah dan Nabi di Gua Thaur. Fayakhruju min indihima hatta yusbiha fi Quraisyin ka'annahu bata bi Makkah. Jadi ya dia diam-diam malam-malam ke Gua Thaur, tidur di sana, pagi-pagi dia keluar. Apa fungsinya? Sebagai informan, pencari informasi. Dulu nggak ada HP, ya nggak ada WA, cek gimana kondisi Mekah sekarang guys, gitu, nggak ada. Tapi Abdullah yang cerita, oh di Mekah lagi begini-begini, ada sayembara 100 ekor unta dan seterusnya. Wa kana yasma' makaida Quraisyin wa akhbarahum, dia dengar berita tentang orang Quraisy. Fa kana ya'tihi ma biha hina yahtalitu zulam, ketika malam ya bercampur, malam ya datang, dia datang sembunyi-sembunyi ke Gua Thaur untuk menceritakan apa yang terjadi di kota Makkah, karena informasi adalah senjata dalam peperangan. Iya apa ya? Iya, orang yang menang kadang punya data, punya informasi, maka riset itu penting. Riset musuh. Kalau pengen menyerang musuh, apa kelebihan musuh ini? Ya, apa kelemahannya? Ya, seperti main bola misalnya, mau tanding sama Ici atau misalnya tanding sama Mus'ab bin Umair.
ya misalnya mau main bola, lihat apa kelebihan mereka, kekurangan mereka, strateginya. Kan orang kalau mau tanding bola dilihat dulu permainan sebelumnya. Nah, ini dianalisis. Begitu juga Nabi ketika dia pengen membuat strategi, mau kapan dia pergi, dia perlu informasi. Maka Abdullah bin Abi Bakar disuruh bermalam bersama beliau. Ya. Wa kana Amir bin Fuhairah maula Abi Bakar yar'al ghanam. Kemudian Amir bin Fuhairah, mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang beliau merdekakan, bertugas mengembala kambing di malam hari. Kok di malam hari? Biasanya ini kebiasaan kalau di musim panas. Kalau musim panas biasanya para pengembala mengembala kambing di siang hari. Ini bantahan bagi Natalan, karena katanya Natalan itu di dalam Bible, di dalam Alkitab disebutkan ketika orang mengembala kambing di malam hari, dan itu tidak mungkin terjadi di musim dingin, Desember nggak mungkin. Di Bible dikatakan Yesus lahir ketika pengembala mengembala di malam hari, artinya bulan Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Sebagaimana di dalam Al-Quran ketika Maryam mengandung mau melahirkan Nabi Isa, ketika kurma sedang berbuah. Yang namanya buah kurma itu matangnya di musim panas. Kalau bapak-bapak umroh Agustus ini Muharram, lihat tuh pohon kurma banyak. Beda kalau dia umrohnya Desember. Ya, nggak ada buah kurma, adanya pohon-pohonnya aja. Kenapa nggak berbuah dia di musim dingin? Kita lanjutkan. Dan apa tugas mengembala kambing? Fakana yatihi ma biha hina tadhabu sa'atun minal lail. Ketika malam mereka si Amir tadi datang, bukan Amirin, mana Amir ya? Ini Amir, beda lagi, Amir bin Fuhairah. Dia datang untuk membawa kambing-kambingnya. Digembala dekat situ. Sehingga bisa diperah susunya jadi minuman untuk konsumsi sehari-hari Abu Bakar dan Nabi di dalam goa. Masya Allah, strateginya bagus sekali. Fayabitani fi labaniha, sehingga keduanya bermalam karena kenyang minum susu kambing. Sumayan aku biha fi ghalas, ketika pagi hari, ya ketika waktu subuh, mulailah Amir memanggil, ya bersuara memanggil kambing-kambing, ha begitu. Atau mungkin yang lain ya, karena saya bukan pengembala kambing, intinya nyuruh kambingnya pulang. Wa yatba'u biha atharu Abdullah bin Abi Bakar. Dan ketika pulang sengaja kambing-kambing itu menutupi jejak Abdullah bin Abi Bakar yang bolak-balik Mekah dan Gua Saur. Ya liyufi alaihi, untuk menutupi ya jejak Abdullah bin Abi Bakar. Masya Allah, strateginya luar biasa. Ya, lanjut. Terus bagaimana kondisi Ali bin Abi Thalib tadi? Amma Quraisyun fabakiyat fityanuha muntazirin qiyama Rasulillah wa khurujahu hatta asbahu. Orang Quraisy tetap dia bergadang, ya para pemuda mereka menunggu Nabi bangun, ya dan keluar rumah. Ada sebagian riwayat mengisahkan, ada sebagian orang bilang, kalian ini nungguin siapa? Ada temannya bilang, nungguin Muhammad. Loh, Muhammad udah keluar, saya keluar tadi, karena mukjizat tadi hanya menimpa mereka. Orang dari kejauhan mungkin ngelihat kan, ngapa Muhammad keluar dibiar kebae oleh budak-budak itu? Kati ago nih nong itu. Didatangi, kamu ini nunggu siapa? Muhammad. Muhammad lah keluar tadi kujingo. Kati-kati, coba kita intip dulu. Nah itu nada nanti itu. Coba kau intip, kau nanya. Iyo nggak kau nih. Kau tuh nih yang cak mano. Ya iyo berarti aku salah jingo apa ya? Pas kejadian, laju lantak lah. Aku kasih tahu masih tidak percaya. Ketika itu yang bangun ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya fasaqata fi aidihim, kaget langsung lepas pedang-pedang di tangan para komplotan tadi. Dia masuk wasa'alu an Rasulillah, mana Muhammad? Faqala la ilma li bihi, aku tidak tahu. Dan betul Ali tidak tahu kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu hanyalah beliau dan Abu
Bakar As-Siddiq dan beberapa orang saja. Fadarabuhu, dipukullah Ali, tebak. Wasahabuhu, diseret ilal Ka'bah. Wahabasuhu sa'atan, dan dia diikat, ditahan di dekat Ka'bah beberapa saat. Walakin biduni jadwa, tapi tidak bermanfaat apa-apa, tidak berguna. Tetap aja Muhammad udah kabur. Ya, akhirnya setelah mereka menginterogasi Ali, langkah kedua, sumaja'u ila baiti Abi Bakar, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, karena dia tahu, ya, karena Bakar ini belum hijrah, kemungkinan barengan perginya. Wasalu ibnatahu Asma anhu, ditanya Asma, mana ya bapakmu? Ya, mana Muhammad? Faqalat la adri, aku tidak tahu. Emosi Abu Jahal, falatamahal khabis Abu Jahal latmatan turiha minha kurtuha, ditamparnya Asma sampai terlemparlah antingnya beliau, saking kuatnya itu, orang ajar. Ya, meskipun ini kisah menampar Asma ini pun dilemahkan sebagian para ulama yang lain. Summa arsalu tolab fi kulli jiha, kemudian mereka langsung membuat sayembara. Wa ja'alu mi'ata naqatin an kulli wahidin minhuma, siapa yang berhasil menemukan Muhammad dan Abu Bakar maka akan mendapatkan 100 ekor unta betina, dan unta betina ya bisa melahirkan, jadi lebih mahal ketika itu. Hayyaini au mayitaini, dead or alive, hidup atau mati, 1 juta beri misalnya, ya, ini 100 ekor onta. Bukan nyuruh nonton ini nonton ya, kayak di Marasa saya kemarin lagi bahas masalah ini. Ya cuman tahu tok. Jadi ini tentang bagaimana Nabi berhasil apa? Keluar dari rencana busuknya orang-orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 ekor unta. 1 unta berapa juta, Dek? Harganya. Sapi sama unta lebih mahal mana? Unta. Sapi sekarang 20 juta, berarti unta lebih dari itu. Kita bulatkan saja 30 juta. Kalau 1 unta 30 juta, pirtinya ini berapa 100 ekor unta? 3 miliar. Dicari Roni Nurismansyah, hidup atau mati, 3 miliar. Insya Allah Prabu mulai tutup toko, PNS langsung libur, mbak cuti galau. Ngapa nyari si Roni ini 3 miliar? Ya, dapat 3 miliar sudah duit pensiun, langsung beli rumah, langsung beli mobil, dan lagi begawe, langsung bikin usaha dewe, autopilot, langsung cari manajernya. 3 miliar, 3.000 juta, sejutanya 3.000 adik-adik. Wah, ketika itu orang Mekah langsung mencari ke segala penjuru, termasuk Gua Saur. Ya, mereka kan pintar tahu, caknya di Gua Saur ini. Wasalu fit talab ila babil ghor, dan mulut gua itu Dek di bawah. Kalau pernah lihat gambarnya, Gua Saur itu mulutnya di bawah, maksudnya ke bawah. Ya, jadi mulut gua, pintu goanya. Ila babil ghor, di pintu gua. Bihaisu law tata'tu ahaduhum ra'sahu. Kalau mereka gini aja, atau misalnya, aduh ada semut misalnya, nyuk ke bawah, atau pegel, ketahuan. Saking dekatnya sama Muhammad, Rasulullah dan Abu Bakar, cuman sejarak anggukan kepala, kelihatan. Cemas Abu Bakar As-Siddiq, bukan cemas terhadap beliau, mencemaskan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya langsung nazar, ya. Lau ta'ahudu mera'sahu wa nazar ila qadami la ra'ahuma. Kalau seandainya mereka melihat ke arah bawah kaki mereka, ketahuan ada Rasulullah dan Abu Bakar di situ. Hatta stadda huznu Abi Bakar, cemas galau Abu Bakar Siddiq ala Rasulillah. Kemudian Nabi mengucapkan ucapan yang sangat indah, ma zannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Apa pendapatmu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala?
Kemudian beliau menutup dengan ayat Al-Quran yang diabadikan dalam Al-Quran, la tahzan, don't sad, don't be sad, jangan sedih. Innallaha ma'anam, ya, because Allah with us. Karena Allah bersama dengan kita. Ini perhatikan adik-adik. Selama kita beriman, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Wahai orang yang sakit, wahai santri yang sedang sakit, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai santri yang lagi kate duit, siapa yang kate duit santri di sini? Nah, banyak ya. La tahzan innallaha ma'ana. Santri yang rindu orang tua, mana orang tua rindu orang tua? La tahzan innallaha ma'ana. Santri yang diejek temannya mana nih? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi penguat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, kemudian ya akhir cerita Nabi memandang 3 hari berlalu, Nabi memandang ke Mekah. Nabi mengatakan alim tu annaki ya ardullah, ya khairu ardillah, wahai Mekah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wahabu ardillah ilallah, dan engkau adalah bumi Allah yang paling Allah cintai. Laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu ya minki, kalau bukan aku diusir oleh kaummu, aku tidak akan pergi meninggalkan dirimu. Ya, Nabi mencintai kota Mekah. Ya, akan tetapi Allah mengganti Mekah dengan kota Madinah yang tidak kalah dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjalanan hijrah Nabi, dan insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan bahas bagaimana perjalanan dari Mekah ke Madinah setelah Nabi keluar dari Gua Saur. Ya, kita akan bahas sedikit pertanyaan yang sesuai dengan tema, yaitu tema sirah Nabi. Ustadz izin bertanya, ya saya izinkan. Apakah kain yang menutupi lubang di gua masih ada sampai sekarang? Oh, sangat bermanfaat sekali pertanyaannya. Itu sudah 1400 tahun yang lalu, Dek. Kain kita setahun baiklah usang, ya. Dan lagi kisahnya didaifkan oleh sebagian ulama. Enggak ada, Dek. Dan ini bukan perbuatan yang terpuji mencari-cari asar-asar seperti ini. Yang jelas kita imani saja. Meskipun kalau pengen main ke Gua Saur untuk melihat perjuangan Nabi untuk hijrah enggak masalah. Saya pun pengen sebenarnya, cuman enggak ada waktunya. Ya. Kemudian selanjutnya, Ustadz, apakah istri-istri Nabi pernah iri, ribut atau cemburu? Ya, jawabannya adalah pernah. Karena manusia, Dek. Ya, Aisyah pernah cemburu, ya. Kemudian Ummu Salamah pernah cemburu dan seterusnya. Itu hal-hal yang lumrah. Yang penting tidak sampai melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ketika ada kafir yang menginjak leher Nabi di depan Ka'bah, apakah Nabi merasakan sakit? Iya. Nabi itu manusia biasa, merasakan sakit, tidak kebal. Di perang Uhud Nabi berdarah, patah giginya, ya, luka rahangnya. Kenapa tempat kematian Abu Lahab jadi tempat terbau di dunia? Jawabannya saya tidak tahu. Ini mungkin ada video-video di YouTube ya, biasanya. Cuman yang saya tahu, rumah Abu Lahab saat ini menjadi WC di dekat Bukit Marwah. Kan itu bau ya WC. Jadi kalau bapak-bapak habis sa'i itu WC cuma satu. Kalau sa'i antara Safa Marwah, dekat dengan Marwah sebelah kanan dia. Ini Marwah tuh, yang ke kanan, keluar ke kanan kalau ke WC. Nah di situ ada WC dan disitulah rumahnya Abu Lahab, paman Nabi. Karena tetanggaan dengan Nabi, karena di situ termasuk perkampungan Bani Hashim, daerah situ. Ya, di ujung sana ada maktabah, rumahnya Abdullah dan Aminah, tempat Nabi dilahirkan katanya. Ya, wallahu taala a'lam, ya, terbawa di dunia enggak tahu. Mungkin Abu Jahal mungkin ya, ini Abu Lahab paman Nabi. Ya.
Dan tolong jangan banyak-banyak tanya di kajian Ana ya. Apakah kain menutupi lubang sampai membuka aurat? Tidak lah. Pertanyaan santri ya, Masya Allah. Kain menutup, ini sarung ya, potong aja di sini sarung-sarungnya itu. Ya enggak sampai membuka aurat. Ya, karena enggak boleh buka aurat di hadapan ya sesama jenis. Makanya tolong santri tidak boleh tidur pakai celana pendek di pesantren ini. Harus celana yang menutupi apa? Menutupi lutut. Oh, ini kayaknya di luar tema ya. Nah, mungkin ini untuk Ustadz Taufik besok saja ya. Dia ahli nasihat. Ya, insyaallah demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang apa? Tentang perjalanannya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sebagai pengingat insyaallah Sabtu ya. Sabtu pagi ada daurah tabligh akbar di sini sama Syekh Yasir, Sabtu pagi jam 8 dan Sabtu malam. Ya, di pesantren Al-Madinah. Adapun Jumat malamnya di Masjid Darussalam Pertamina. Ya, Jumat malamnya. Adapun khutbah Jumatnya insyaallah Ustaz Yasirnya di sini. Khutbah Jumat ya. Demikian kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.